Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita minta kesediaan petugas untuk memimpin kita di dalam doa. Teman-teman kita semua berdoa. Tuhan sekarang mengajar dan Semua hadir hari ini? Hadir. Oh, ya. Baik, kita akan mulai dengan pembelajaran kita, yaitu pada tema 5 tentang wirausaha, subtema 3, ayo belajar wirausaha. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, kalian mampu mengidentifikasi berbagai sikap yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Tujuan yang kedua adalah setelah membaca, melakukan pengamatan dan diskusi, kalian mampu membuat rencana wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang ketiga adalah setelah membaca petunjuk, kalian mampu menjelaskan cara mengisi formulir ujian khusus, misalnya ujian nasional dan tes lainnya, sesuai dengan petunjuk yang disajikan. Tujuan yang keempat adalah setelah membaca petunjuk, kalian mampu mempraktikkan mengisi formulir ujian khusus, misalnya ujian sekolah dan tes lainnya. Nah, baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide itu. Gambar apa itu anak-anak? Bakso. Ya, gambar yang pertama ada gambar bakso. Kemudian yang kedua ini gambar apa? Ada seseorang menjual bakso. Ya, ada seseorang yang menjual bakso. Kemudian gambar yang ketiga ini gambar apa ini anak-anak? Ya, ini adalah gambar tentang wirausaha. Nah, anak-anak, untuk menjadi seorang wirausaha, maka ada beberapa sikap yang harus dimiliki oleh seseorang. Yang pertama, kalau untuk membuat bakso ini tentunya seseorang harus memiliki sifat yang rajin, kemudian memiliki sifat yang mau bekerja keras dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan kali ini kalian belajar untuk bagaimana melakukan kegiatan wirausaha. Nah, untuk melakukan kegiatan wirausaha, maka kalian harus merancangkan kegiatan apa saja yang harus kalian usahakan. Ya, untuk lebih jelasnya coba kalian membaca dalam buku paket dan juga ibu bagikan pada bahan ajar ini. Kalian bacaan di situ untuk mencari tahu sifat apa saja yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Nah, kalian sudah membuka bacaan yang ada di dalam buku kalian. Silakan kalian membacanya secara berpasangan. Lalu ini ada SKPD yang ibu bagikan kepada kalian untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Sebelum kalian merancang sebuah usaha, kalian harus memulainya dengan memperhatikan beberapa hal. Itu yang pertama tentang jenis usaha impian. Nah, usaha impian itu usaha yang menghasilkan barang atau usaha yang menghasilkan jasa. Kemudian kalian juga harus memperhatikan bakat, minat, dan kebutuhan di sekitar kalian. Kemudian
Yang berikut adalah tentukan target konsumen atau pembeli yang akan menggunakan produk yang kalian usahakan. Kemudian yang ketiga, tentukan harga jual produk. Yang keempat, tentukan tempat usaha. Yang kelima, tentukan strategi pemasaran. Bagaimana kamu memasarkan agar usaha kalian itu bisa dapat berhasil. Kemudian yang keenam adalah sikap yang harus diterapkan agar suatu usaha dapat dijalankan dengan baik atau dengan sukses. Itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian merancang satu usaha. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai? Sudah, Ibu. Hasil diskusi kalian itu nanti kalian akan presentasikan pada pertemuan berikutnya. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar formulir ujian sekolah. Nah, ini adalah gambar formulir. Kemudian ini juga ada gambar formulir pendaftaran. Nah, dari kedua formulir ini kalian harus mencari tahu apa persamaan kedua formulir tersebut. Kemudian pada pembelajaran kali lalu juga kalian sudah mempelajari tentang berbagai macam formulir dan kalian bisa menuliskan perbedaan dari formulir-formulir yang telah kalian pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya kalian silakan memperhatikan LKPD yang Ibu sudah bagikan itu dan kalian mengerjakan LKPD yang ada. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan petunjuk pengisian formulir berikut. Untuk mengisi formulir ujian sekolah, maka harus menggunakan pensil 2B. Kemudian kalian juga harus memperhatikan agar lembaran itu tidak basah, tidak sobek, dan juga tidak terlipat. Kemudian jika kalian ingin merubah hasil jawaban kalian, maka kalian harus menghapusnya hingga bersih dan hitamkan kembali dengan benar. Kemudian yang perlu kalian tuliskan itu yaitu nama pada kotak yang disediakan, lalu kalian hitamkan sesuai dengan nama kalian, huruf sesuai dengan nama kalian. Kemudian kalian juga harus mengisi nomor peserta, tanggal lahir pada kolom yang sudah disediakan, lalu kalian menghitamkan sesuai dengan kolom yang disediakan. Kemudian yang keenam adalah hitamkan bulatan pada kolom nama ujian yang sedang diujikan. Kemudian yang berikut adalah kalian harus menuliskan tanggal dan kalian juga harus menghubungkan tanda tangan pada kolom yang sudah disediakan. Sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Kalau begitu silakan kalian kumpulkan pekerjaan kalian. Oke, semua perhatikan di sini. Sebelum kita kembali, Ibu mau tanya dulu, apa yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha. Yang
kita kembali. Ibu mau kalian mengetahui beberapa hal berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Itu yang pertama, memiliki sikap wirausaha ini sangat penting dalam kehidupan manusia. Kenapa? Wirausaha itu dapat diwariskan kepada anak cucu. Kalau menjadi seorang PNS atau pegawai yang lainnya tidak dapat diwariskan. Tetapi kalau menjadi seorang wirausaha dapat diwariskan. Oleh karena itu, sebelum kalian memulai sebuah wirausaha, maka kalian harus memulainya dengan merancang kegiatan wirausaha itu, sehingga kegiatan wirausaha itu dapat berhasil. Kemudian yang berikut adalah tentang formulir ujian dan formulir pendaftaran. Nah, kalian bisa menemukan persamaan dan perbedaan yang ada pada kedua formulir tersebut. Nah, untuk mengisi pengisian formulir ujian sekolah, maka kalian harus mengisinya dengan memperhatikan petunjuk yang ada. Itu yang harus kalian perhatikan dalam mengisi formulir ujian sekolah. Baik anak-anak, sebelum Ibu menutup akan pembelajaran kita, Ibu mau berpesan kepada kalian untuk selalu belajar walaupun situasi saat ini tidak normal, tetapi kalian di rumah tetap belajar dengan sungguh-sungguh, ya, mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian nanti. Dan sebelum kita pulang, Ibu meminta petugas untuk memimpin kita di dalam doa. Mari yang bertugas. Terima kasih kepada Papi yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan dengan menaati protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.